pajak yang harusnya dibayar HOP. Tentunya kami sebagai penggiat konsumen, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, LPKN Probolinggo, angkat suara soal iklan, CSR, dan kualitas air mineral dalam kemasan, merek Alamo. Media Proling News mengabarkan, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, LPKN Probolinggo, menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan publik, terkait iklan produk air minum dalam kemasan, AMDK merek Alamo milik PT Bromo Tirta Lestari, yang beroperasi di Banjarsari, Kabupaten Probolinggo. Pegiat perlindungan konsumen, Luis Haryona menilai, iklan yang beredar di masyarakat, seharusnya memuat pesan yang jelas, relevan, dengan target sasaran, mengajak masyarakat untuk bertindak, serta mengutamakan kejujuran dan keterbukaan informasi. Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo sebelumnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas sejumlah hal terkait operasional dan produk AMDK merek Alamo. Tidak terkait bila secara langsung nanti ada apa-apa juga sampaikan kepada kami. Ada keluhan apa aja, ada keluhan masalah proses yang digunakan di kabupaten. Ada yang gitu berarti ya. Enggak, makanya tadi dengan meminta kita hanya paling tidak kalau ada memang loh, kita kualitasnya ekspor loh Pak, kita kualitas ekspor loh Pak. Iya, tapi kan kalau masalah lidah beda Pak. Oh iya. Kalau saya jujur nggak enak dengan begini Pak, hanya mau mati aja. Alhamdulillah. Makanya saya minta apa tanggung jawabnya perusahaan kita sekarang. Jangan hanya ngomong Pak, kita minta tanggung jawaban. Salah satu fokus pembahasan adalah dampak lingkungan, khususnya penggunaan air bawah tanah secara terus-menerus, yang dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Minimnya sumur resapan juga menjadi perhatian karena berpengaruh pada kemampuan tanah menyerap air. Isu lain yang turut dibahas adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Menurut Luis, CSR seharusnya menjadi komitmen nyata perusahaan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Selain itu, kualitas air yang dipasarkan juga menjadi sorotan. Luis mengingatkan bahwa mutu produk harus sesuai dengan klaim dalam iklan, baik dari sisi kebersihan maupun kelayakan untuk dikonsumsi. LPKN juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terkait pemanfaatan air bawah tanah, terutama yang diperoleh melalui pengeboran. Ia menegaskan bahwa penegakan aturan penggunaan air tanah harus dilakukan terhadap semua pihak demi menjaga keberlanjutan sumber daya air. Luis juga mengapresiasi langkah cepat Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menindaklanjuti masalah ini. Semoga ada kerjasama yang solid antara perusahaan dan pemerintah demi kelestarian lingkungan serta perlindungan konsumen. Nah, oke baik, jadi saya selaku penggiat konsumen tentunya yang pertama saya sampaikan juga terima kasih kepada DPRD Kabupaten Probolinggo yang juga merespon apa yang pernah kami sikapi terkait tentang iklan dari sebuah produk air minum yang ada di Probolinggo. Sebagai penggiat lembaga konsumen, iklan yang disampaikan kepada masyarakat tentunya mencakup beberapa aspek penting termasuk kejelasan pesan, terus kemudian relevansi dengan target audiens dan juga ajakan bertindak, terus kemudian iklan juga harus informatif, jujur dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kira-kira itu adalah syarat cara iklan yang baik kepada konsumen tentang produk yang bakal diedarkan kepada konsumen. Nah baik. Kemudian beberapa hal yang saya menyaksikan apa yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, ada 3 temuan yang didapati oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, yaitu satu tentang UKL-UPL. Nah, UKL-UPL ini tentang lingkungan, di mana di sana kita lihat ditemukan bahwa ada kurangnya sumur resapan. Nah, ini penting karena penggunaan air bawah tanah
yang durasi waktu yang sangat panjang itu tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Makanya ditemukan kurangnya sumur resapan ini juga merupakan salah satu upaya yang baik yang dilakukan oleh Komisi 3 untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Terus kemudian kedua juga saya melihat di sana Komisi 3 DPR mengungkap tentang CSR ya. Jadi CSR itu memang adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu bagaimana caranya memberikan nilai atau dampak positif itu kepada warga sekitar terutama tentunya. Nah ini juga artinya CSR itu adalah salah satu tanggung jawab sosial daripada perusahaan, memberikan dampak positif tentunya. Jadi perusahaan itu tidak hanya saja mengambil sebuah keuntungan di lingkungan sekitar itu saja, tapi juga tentunya memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar tentunya. Nah itu mungkin juga itu yang menjadi temuan DPRD Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian yang menarik di sini yang ketiga yaitu adalah tentang kualitas air. Nah kualitas air juga ternyata ini juga menjadi kritik dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Artinya apa yang kita konsumen atau produk yang diedarkan kepada masyarakat apabila disampaikan diiklankan, tentunya isi daripada iklan itu memang benar-benar sesuai dengan kualitas produk yang akan diedarkan, sehingga di sana tentang mutu dan kualitas daripada produk yang bakal digunakan atau dinikmati oleh konsumen itu adalah sesuai yang disampaikan oleh iklan daripada produk itu sendiri. Nah tentunya di sini terkait tentang penggunaan air bawah tanah tadi ya, bahwa izin pemanfaatan air bawah tanah khususnya itu tentunya memiliki surat izin penggunaan air tanah yang atau singkat dengan SIPA, itu diperlukan untuk kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah, terutama melalui dengan pengeboran. Dan ini bukan saja cuma memiliki izin, tapi di situ ada sebuah regulasi di mana perlu ada evaluasi ya dari penggunaan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Tentunya kami sebagai penggiat konsumen, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi 3 dalam hal melindungi hak-hak konsumen dan juga tentang dampak lingkungan terkait tentang penggunaan air bawah tanah yang berkepanjangan. Saya Luis Ariona selaku penggiat konsumen nasional Indonesia. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Koresponden Prolink News, Asparia R, mengabarkan.